Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku mau menjelaskan tentang pengendali tekanan, di mana ini merupakan salah satu materi dari praktikum pengendalian proses yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Agung Indra Iswara STMT. Nah, yang pertama, di sini terdapat gambar dari diagram pengendali tekanan, di mana terdapat 4 elemen penting. Di antaranya ada controller, IP converter, kemudian pressure gauge, dan transducer. Controller sendiri merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan pengontrol berdasarkan perbandingan sinyal umpan balik atau proses variabel dan sinyal reference atau set point. Kemudian IP converter yang berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi tekanan atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu transducer, merupakan suatu alat untuk mengubah satu bentuk energi menjadi energi bentuk lainnya atau unit pengalih sinyal. Kemudian pressure gauge adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida, baik itu berupa gas atau liquid dalam tabung tertutup. Nah, berikut merupakan gambar PNID dari peralatan pengendali tekanan, yaitu suatu rangkaian peralatan yang terdiri dari air atau suplai udara bertekanan. Yang menyuplai udara bertekanan adalah kompresor. Setelah udara masuk ke unit peralatan pengendali pertekanan, udara dari kompresor akan dipecah, dibagi menjadi 2. Ada yang ke atas yaitu V1 dan ada yang ke kanan yaitu V2. Nah, pipa yang ke atas fungsinya untuk menggerakkan kontrol valve. Dalam hal ini berupa pneumatic control valve yang tipenya berlawanan dengan yang diaras. Kalau yang diaras, air to open, yang artinya butuh udara bertekanan untuk membuka. Sedangkan kalau di sini ada air to close, jadi membutuhkan udara bertekanan untuk menutup valve-nya. Berikutnya udara bertekanan yang ke arah kanan fungsinya menuju ke bagian proses. Nah, prosesnya ada di sepanjang pipa proses. Jadi setelah kontrol valve dan sebelum cabang menuju tangki dan menuju ke atas atau pipa keluaran. Pipa keluaran bisa lewat tangki dan bisa tanpa tangki. Jika lewat tangki, maka V4 harus ditutup, V3 harus dibuka, dan V5 dibuka, supaya nanti keluarnya tidak bisa ke atas. Pastinya lewat tangki kemudian keluar dan meninggalkan sistem. Kalau tanpa tangki berarti V3 ditutup, V5 ditutup, V4 dibuka. Dia akan langsung dilepas keluar. Selanjutnya yaitu identifikasi variabel. Yang pertama, input variabel. Input variabel adalah variabel yang mempengaruhi nilai dari PV. PV sendiri adalah proses variabel, dengan kata lain, yang menjadi tujuan pengendali. Nah, tujuan dari pengendalian kita di sini adalah untuk mengendalikan tekanan udara di sepanjang pipa proses. Nah, PV ini harus dipasang sensor atau alat ukur, di mana peralatan ini memiliki 2 alat ukur. Yang pertama berupa orifice. Orifice sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda tekanan antara titik 1 dengan titik 2. Selanjutnya yaitu P4. P4 ini berupa pressure gauge.
di mana pressure gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida, baik itu berupa gas atau liquid dalam tabung tertutup. Nah, dari pressure gauge ini nanti hasil bacaan akan ditunjukkan dalam satuan tekanan. Hasil bacaan harus dilaporkan ke pengendali. Setelah measure harus di-compare, berarti masuk ke pengendali. Nah, pengendali ini tidak memahami bahasa tekanan, karena yang terbaca di pressure gauge P4 itu berupa satuan tekanan, maka dia harus dikonversi menjadi arus. Karena pengendali hanya tahu bahasa arus, maka dipasang sebuah alat yang bernama transducer, di mana alat ini berfungsi untuk mengubah dari satuan tekanan menjadi satuan arus. Kemudian hasil bacaan tersebut nantinya akan dibandingkan dengan set point. Jika terjadi selisih antara set point dengan PV atau biasa disebut dengan error, maka pengendali setelah measure oleh sensor lapor ke pengendali. Pengendali akan memerintahkan manipulated variable. Nah, di sini yang berperan sebagai manipulated variable tidak lain merupakan laju alir udara yang menuju ke pipa proses. Dan laju alir udara tersebut besar kecilnya ditentukan oleh bukaan control valve. Nah, di sini yang menggerakkan control valve itu sendiri adalah pengendali. Kemudian lapor bahwa nilai PV tidak sampai atau tidak sesuai dengan set point. Berarti laju alir udara kurang besar, maka harus dibuka. Maka diperintahkanlah dia untuk membuka. Kemudian sinyal yang berupa arus listrik harus dikonversi menjadi tekanan. Kemudian transducer IP yang fungsinya untuk mengubah arus menjadi tekanan, yang tadinya dilaporkan terdapat error, yaitu set point lebih tinggi daripada kondisi aktual, berarti harus lebih dibuka, karena dia tipenya air to close, yang artinya semakin diberi tekanan, maka malah semakin tertutup. Maka yang dilakukan pengendali adalah menurunkan sinyal. Karena sinyalnya diturunkan, maka suplai udara bertekanan di kontrol valve juga turun. Valve akan semakin terbuka. Laju alir udara yang menuju ke pipa proses akan semakin besar MV-nya. Karena MV semakin naik, maka tekanan yang terbaca di P4 juga akan naik, dan harapannya akan sama sekitar set point. Nah, variabel prosesnya yang pertama yaitu input variabel yang terdiri dari MV, yaitu laju alir udara menuju pipa proses. Kedua yaitu disturbance, yaitu laju alir udara keluar melalui V6. Yang kedua yaitu output variable, PV, tekanan udara sepanjang pipa. Kemudian yang ketiga yaitu set point, yang merupakan nilai tekanan udara sepanjang pipa yang dikehendaki. Kemudian untuk jenis kontrol valve-nya yaitu berupa pneumatic valve, yaitu air to close. Kemudian untuk logika proses, yang pertama yaitu jika laju alir udara keluar pada V6 semakin besar, maka PV yang terbaca akan semakin turun. Supaya kembali ke set point, maka laju alir udara menuju pipa proses harus diperbesar. Selanjutnya, jika laju alir udara keluar pipa V6 semakin kecil, maka PV akan lebih dari SP, sehingga laju alir udara menuju pipa proses harus diperkecil.